Halo Sobat Manhwa, selamat datang kembali di channel YouTube yang upload videonya jarang-jarang ini. Kali ini admin akan menceritakan manhwa baru yang insya Allah update-nya sebulan sekali. Manhwanya berjudul Global Beast Tamer, atau biar gampang kita sebut aja Pokemon Manhwa episode yang pertama. Manhwa ini bercerita tentang Linze, seorang dari dunia lain yang pindah ke tubuh orang yang lemah. Dia punya pet beast atau Pokemon yang lemah juga. Ternyata Pokemon lemah miliknya punya evolusi rahasia yang sangat OP. Bagaimana upaya Linze untuk menjadi seorang Beastmaster? Gak usah basa-basi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya. Panel memperlihatkan kondisi di sebuah sekolah junior Beast Tamer. Hari ujian Beastmaster akan segera dilaksanakan, dan besok merupakan hari penilaian kualifikasi Beastmaster. Selesai pembelajaran, Pak Slamet memberi nasihat kepada para muridnya untuk istirahat hari ini supaya pada waktu penilaian kualifikasi Beastmaster besok, mereka semua mampu memberikan hasil yang terbaik. Para murid mulai gugup. Kualifikasi tersebut terkenal sangat sulit. Bahkan untuk mencapai level apprentice Beastmaster atau level Beastmaster magang saja banyak peserta yang gagal. Namun Zaki sangat pede dengan kemampuannya. Meskipun dirinya tahu tidak akan bisa masuk ke akademi top tier, tapi dia yakin bisa masuk ke akademi Beastmaster biasa. Sementara itu Ilham mulai panik karena takut jadi pecundang selama sisa hidupnya. Di sisi lain, MC kita yang bernama Linze kelihatan santuy. Linze ini aslinya merupakan seorang penyintas dari dunia lain. Sekitar seminggu yang lalu, dirinya melakukan perjalanan ruang waktu hingga masuk ke tubuh bocah yang bernama Linze ini. Melalui ingatan si pemilik tubuh, MC dapat dengan jelas mengetahui kondisi di dunia ini. Ratusan tahun yang lalu terjadi bencana besar. Beast yang tak terhitung jumlahnya muncul dari portal dimensi dan menyebabkan kehancuran untuk umat manusia. Di tengah peperangan melawan Beast, umat manusia secara bertahap menemukan teknik untuk menjinakkan Beast dan mengendalikan mereka untuk bertarung. Ini adalah titik balik dimulainya kebangkitan umat manusia, dan dimulailah era baru, yaitu era Beast Tamer. Di era ini, Beast Tamer menjadi simbol status sosial di masyarakat. Dikatakan bahwa selama dirimu menjadi Beastmaster, maka dirimu sudah tergolong ke dalam masyarakat kelas elit. Bagi para Gen Alpha, impian terbesar mereka adalah menjadi seorang Beastmaster yang kuat. Di era sekarang, remaja yang sudah berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk membuat kontrak dengan Beast atau Pokemon pertama mereka. Semakin tinggi kekuatan jiwa milikmu, maka semakin tinggi juga level pet Beast atau Pokemon yang bisa dikontrak. Dan semua itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Linze. Soalnya pemilik tubuh ini sebelumnya sudah menjalin kontrak pertamanya dengan Pokemon bola salju ini. Namanya adalah Little Snowball. Keunggulan Pokemon ini cuman lucu dan dingin aja, kagak bisa dipakai buat gelut. Dan yang lebih parahnya lagi, Pokemon lucu ini kagak bisa evolusi. Atau lebih tepatnya, nggak ada buku pemandu untuk membuat Little Snowball berevolusi. Tanpa keajaiban manhwa, udah pasti Linze bakal jadi pecundang. Linze pun iri sama MC manhwa yang lain. Semuanya punya kekuatan OP, tapi dia kok kagak. Kemudian Jiang Hao, si tukang bully di kelas Linze, pun menghampirinya dan mengatakan kepada Linze buat kerja jadi karyawan pabrik aja ketimbang jadi Beastmaster.
Terus karena tahu Linze punya bis Little Snowball, Budi menyarankan buat jualan es saja di pinggir jalan. Brengsek, umpat Linze. Akhirnya keajaiban manhwa pun datang. Sistem telah selesai mengisi daya dan berhasil diaktifasi. Linze pun paham jika sistem belum muncul karena masih mengisi daya. Dan karena sistem sudah aktif, sekarang Linze pun resmi menjadi MC manhwa seperti yang lainnya. Berikut status awal Linze. Stat yang paling utama di manhwa ini adalah stat spirit atau kekuatan jiwa. Normalnya pria dewasa hanya punya 1 poin, dan Linze hampir mendekati angka itu di usia yang masih remaja. Kemudian dijelaskan juga jika poin achievement dan item bonus akan diberikan ketika menyelesaikan pencapaian. Poin achievement dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan Pokemon, membuka skill, bahkan memperkuat atribut Beastmaster. Lalu Linze memeriksa status Little Snowball. Tingkat pertumbuhannya baru 23,48%. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 100%, maka evolusi akan terpicu. Sontak Linze pun bingung, soalnya menurut buku yang dia baca, Little Snowball tidak bisa berevolusi. Namun sekarang Little Snowball miliknya bisa berevolusi. Rute pertama adalah rute Giant. Jika memilih rute ini, Little Snowball bisa menjadi Snow Monster yang bisa berevolusi hingga rank 5. Rute kedua adalah rute Queen. Jika mengambil rute ini, evolusi akan berfokus ke bakat afinitas elemen es, buff dan debuff. Bentuk evolusinya adalah es kristal spirit yang bisa berevolusi hingga ranking. Linze pun kaget dan beranggapan jika ini adalah rute evolusi yang tersembunyi. Jika rute evolusi ini benar, maka Linze memiliki peluang untuk menjadi seorang Beastmaster. Linze juga tidak menyangka jika rute Queen bisa berevolusi hingga ranking, dan ini adalah peluang emas. Untuk evolusi menjadi es kristal spirit, Linze butuh 2 esensi elemen es tingkat rendah dan 1 giok spirit. Sebagai awalan, Linze akan menggunakan poin achievementnya untuk meningkatkan level Little Snowball. Dari 3 achievement yang tersedia, cuma 1 yang bisa diklaim. Linze pun memperoleh 100 poin dan 1 spirit kristal. Dirinya mulai menggunakan poin achievement itu untuk meningkatkan level Little Snowball. Little Snowball pun naik ke level rank 1 stage 2 dengan tingkat pertumbuhan 100%. Semua usaha tersebut hanya memakan 77 poin achievement. Linze masih punya sisa 23 poin achievement. Sayangnya peningkatan ini nggak ngefek apa-apa. Little Snowball tetap kagak bisa gelut. Linze harus menyiapkan 2 esensi elemental es dan 1 kristal giok. 2 jenis material ini adalah kunci untuk membuat Little Snowball berevolusi. Dan tanpa bantuan sistem, Linze tidak akan pernah tahu kalau si kecil ini memiliki rute evolusi yang begitu menakjubkan. Sudah mau jualan nih, kudoakan daganganmu laris ya, dasar pecundang, ujar Jiang Hao dan Budi. Dibandingkan si kecil milikku, kalian lebih cocok jadi pecundang, balas Linze. Sontak Jiang Hao pun langsung ngamuk. Linze tidak boleh gegabah. Soalnya keluarga Jiang merupakan keluarga terbesar kedua di kota Jiangning. Siapa yang pecundang di antara mereka akan ditentukan di hasil akhir ujian Beastmaster. Sontak Jiang Hao langsung ngakak karena dirinya gak mungkin kalah sama bola salju kecil seperti itu. Lalu dari kejauhan ada seorang cewek yang membentak Jiang Hao. Cewek ini namanya Guaning. Dia memperingatkan Jiang Hao buat jangan berlebihan. Jiang Hao pun menghentikan sikapnya. Namun dengan tenang, Linze mengajak Guaning untuk tidak menanggapi dan meninggalkan mereka berdua.
Linze juga bilang kalau dia nggak langsung pulang ke rumah, soalnya mau mampir dulu ke toko bis timer. Singkat waktu, Linze pun pulang ke rumahnya. Dia mengeluh karena harga material bis mahal-mahal semua. Seluruh tabungannya ludes hanya untuk belanja material supaya Little Snowball bisa berevolusi. Tak lama kemudian, Guaning menghampiri Linze dan mengajaknya makan malam bareng di rumahnya. Tak lupa Guaning juga mengajak Linze buat datang bareng ke penilaian kualifikasi Beastmaster besok. Begitu diiyakan, Guaning pun langsung senang. Pada saat itu, dirinya akan menunjukkan ke semua orang siapa pecundang yang sebenarnya. Guaning senang mendengar hal itu dan langsung pamit pulang. Di dalam rumah, Linze nggak habis pikir. Semua tabungan miliknya hanya setara dengan 2 material ini. Nggak pakai lama, Linze memberikannya ke Little Snowball. Setelah itu, Little Snowball pun mengeluarkan cahaya terang. Puff, puff, dan bam! Little Snowball berhasil berevolusi menjadi es kristal spirit. Namanya kepanjangan, biar gampang kita panggil aja Loli Es. Dan seperti inilah statnya. Keren, benar-benar definisi dari dingin tapi tidak kejam, ujar Linze. Loli Es berada di rank 2 stack 2. Sedangkan siswa kelas 3 di sekolah menengah rata-rata hanya punya pet bis rank 1 stack 3 sampai 5. Saat Loli Es mengelus wajah Linze, rasanya benar-benar dingin. Linze harus hati-hati sama Loli Es ini. Jangan sampai salah perawatan, kalau enggak dirinya bisa mokat membeku. Karena sudah mencapai evolusi pertama, Linze mendapatkan 100 poin achievement dan 1 kristal strength. Tanpa bantuan dari sistem, Linze nggak akan tahu bahan material untuk membuat Snowball berevolusi menjadi Loli Es. Dan orang normal nggak akan bereksperimen menghabiskan sumber daya mereka hanya untuk monster paling lemah seperti Little Snowball. Nggak pakai lama, Linze langsung mengekstrak 2 item, yaitu Crystal Soul dan Crystal Strength. Crystal Soul bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ini menentukan jumlah dan level pet beast yang bisa dikontrak. Sementara Crystal Strength memiliki efek secara langsung meningkatkan kemampuan fisik Linze. Setelah mengekstrak kedua item tersebut, Linze merasakan gejolak energi di dalam tubuhnya. Stat Linze langsung naik dengan drastis. Dan poin achievement miliknya sekarang sudah 123. Linze merasa jika semua aspek kekuatan miliknya meningkat. Meskipun dia tidak perlu turun langsung ke medan pertempuran, tapi memiliki tubuh yang kuat tetap merupakan sebuah keuntungan. Hal ini akan menjadi sangat penting ketika pet beast atau Pokemon pendamping kita tidak bisa bertarung. Daripada nabung poin achievement, Linze memilih untuk menggunakan semua sisa poinnya. Semua poin ini pun digunakan untuk menaikkan levelnya si Loli Es. Alhasil, Loli Es naik ke stack 4 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 24%. Dengan Loli Es ini, Linze akan membuat kejutan di ujian penilaian mendatang. Singkat waktu, Linze bersama Guaning berangkat bersama untuk menjalani ujian penilaian. Guaning bertanya bagaimana kesiapan Linze. Tentu saja Linze sudah sangat siap untuk lulus dari ujian tersebut dengan hasil yang maksimal. Guaning cukup senang dengan antusias Linze. Guaning nggak tahu aja kalau Linze punya Loli Es mematikan di sisinya. Di sisi lain, Feby kesal sendiri melihat murid berbakat seperti Guaning jalan bareng sama sampah seperti Linze. Putri pun juga ikut gibah. Padahal Guaning udah ditembak sama Bambang, salah satu murid terkenal yang berasal dari keluarga kaya. Dan bisa-bisanya Guaning menolaknya. Kalau itu dirinya, udah pasti digaspol. Sebenarnya Guaning adalah sepupu jauhnya Linze. Kedekatan hubungan di antara mereka berdua membuat banyak laki-laki di sekolah mereka cemburu.
Lalu Guaning memastikan apakah Linze akan menggunakan Little Snowball untuk lolos kualifikasi ujian. Dengan sangat yakin, Linze mengiyakannya. Jika mereka berdua benar-benar lulus, mereka berdua akan merayakannya dengan meriah. Ditambah lagi, ada tempat seru yang ingin Guaning kunjungi. Tiba-tiba di depan Guaning muncul bocah tengik yang membawa abangnya kemari. Cici nggak senang karena Guaning sudah merebut cowoknya. Cowok yang mana? Cowok yang mendekatiku banyak tuh, balas Guaning. Siapa lagi kalau bukan Bambang? Bentaknya. Guaning pun langsung teringat dengan laki-laki yang warna rambutnya berubah-ubah kayak bunglon. Halah, modelan kayak bunglon aja sampai segitunya. Ambil aja kalau mau, balas Guaning. Bunglon dasmu, cakep begitu dibilang bunglon, bentak Cici. Karena terus meladeni Cici itu nggak penting, Guaning mengajak Linze pergi dari tempat itu. Sontak Coki langsung menghentikan Guaning sambil mengancamnya. Guaning pun menatap Coki dengan tajam. Coki langsung tidak terima diremehkan sama cewek yang usianya lebih muda darinya. Nggak pandang bulu, Coki pun melayangkan pukulan kuat ke arah Guaning. Dan dengan cepat dihentikan sama Linze. Guaning pun langsung melongo karena nggak ngira Linze akan menghentikan pukulan Coki. Bang Coki, bantai orang itu. Dia itu murid paling lemah di sekolah. Hajar dia bang, teriak Cici. Nggak usah sok pahlawan jing, ngumpat Coki. Di sisi Linze, mana mungkin dia akan membiarkan sepupunya disakiti. Dan dawas, Coki pun ditendang sama Linze. Cici yang melihat itu pun kaget. Kakaknya yang kuat bisa terhempas sejauh ini. Linze pun berjalan mendekat. Kalau mau menyakiti Guaning, langkai dulu diriku, tantang Linze. Bocah keparat brengsek, umpat Coki. Sejak kapan Linze jago berantem? Batin Guaning. Setelah sistem aktif, potensi kekuatan Linze mulai terbuka. Dirinya sampai nggak nyangka kekuatan fisiknya bisa meningkat sejauh ini. Coki tidak terima kalah sama Linze. Dia langsung nantangin Linze adu Pet Beast atau Pokemon. Nggak pakai lama, Coki langsung memanggil Pet Beast atau Pokemon miliknya. Coki mengeluarkan Pokemon Serigala Hantu yang merupakan Pokemon rank 2 stage 1. Bagi mereka yang usianya masih remaja, Pokemon rank 2 itu sudah dianggap kuat. Untuk melawan dua anak sekolahan saja, Pokemon rank 2 stage 1 seperti Serigala Hantu sudah lebih dari cukup. Di sisi Guaning, dirinya cukup khawatir. Dia yang merupakan salah satu murid top tier saja cuman punya Pokemon rank 1 stage 7. Meskipun tingkat kemenangannya kecil, tapi apa salahnya mencoba melawan balik. Lalu Linze menghentikan Guaning karena dia sendiri yang akan melawan Coki. Kau beneran mau pakai Little Snowball buat lawan Serigala Hantu itu? Tanya Guaning. Kalau dirimu nekat melawannya, nanti Pokemonmu kelelahan saat penilaian. Jadi serahkan saja padaku, balas Linze. Dasar lawak, Snowballmu itu bukan tandingan serigalanya Bang Coki bego, teriak Cici. Di sisi Coki, dirinya menyuruh Serigala Hantu untuk menyerang Linze. Dengan santai, Linze memanggil Loli Es. Dan karena ketutupan uap dingin, Serigala Hantu jadi nggak tahu monster apa yang muncul. Begitu mendekat, tubuh Serigala Hantu mulai membeku. Pokemon rank 2 stage 1 bukan tandingan Loli Es. Belum ada 10 detik, Serigala Hantu langsung membeku seketika. Nani? Ujar Coki. Guaning pun langsung bertanya, apa Pokemon kecil ini evolusinya Little Snowball? Linze mengiyakannya dan cerita kalau Little Snowball baru saja berevolusi kemarin.
Di sisi Choki, dirinya kesal sendiri dan misuh-misuh nggak jelas karena Pokemonnya nggak bisa ngapa-ngapain. Linze pun bilang ke Guaning jangan memanggilnya Little Snowball lagi. Sekarang namanya adalah Loli Es. Setelah itu serigala hantu dibuat hancur berkeping-keping. Loli Es sangat kuat karena bisa mengalahkan serigala hantu rank 2 stage 1 tanpa menyentuhnya. Mustahil, bagaimana bisa bocah SMA mengalahkan serigalaku bahkan tanpa menyentuhnya? Teriak Choki. CC pun kesal karena abangnya ini ternyata nggak guna. Dan Choki pun ngajakin CC buat pergi dari sana sekarang. Hui, siapa yang memperbolehkan kalian pergi? Tanya Linze dengan tegas. Sontak mereka berdua pun langsung panik. Saat ini Choki dan Cici bisa terancam kalau mencoba main-main sama Linze. Choki paham betul dengan posisinya. Dia langsung minta maaf sambil berteriak dengan keras. Dan dengan santainya Linze bilang kalau Choki meminta maaf ke orang yang salah. Choki pun langsung minta maaf ke Guaning atas sikapnya tadi dan juga sikap Cici yang kurang ajar. Tapi Cici masih tidak bisa menerima hal ini. Dan pelak, Choki langsung menggampar adiknya dan menyuruh Cici minta maaf juga. Guaning gak mau masalah sepele ini jadi tambah panjang dan menyuruh mereka berdua pergi dari tempat ini. Linze pun mengancam sedikit dengan mengarahkan e-cycle milik Loli Es ke arah mereka berdua. Choki dan Cici pun langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu Guaning langsung memuji Linze karena bisa membuat Little Snowball berevolusi sekuat ini. Karena waktu sudah mepet, mereka harus cepat-cepat pergi menuju tempat ujian penilaian bakat sebelum terlambat. Singkat cerita, panel berpindah ke gedung asosiasi Beastmaster. Para peserta sudah banyak yang berkumpul untuk mengikuti ujian penilaian bakat. Batu yang ada di depan mereka ini namanya tablet batu Origin. Ini adalah ujian penilaian bakat terakhir tahun ini. Beberapa orang akan kehilangan kualifikasi mereka sebagai Beastmaster untuk selama-lamanya. Sementara itu, akan ada beberapa orang yang berhasil masuk ke Akademi Beastmaster dan memulai kehidupan baru. Apapun yang terjadi, Linze harus berhasil. Tak lama kemudian, tim penilai pun datang. Jackie selaku ketua tim penilai memberi sambutan hangat kepada semua peserta. Jackie juga menjelaskan bahwa setiap peserta sudah menerima medali perunggu kecil ketika masuk kemari dengan tulisan kelas rendah, menengah, tinggi, dan super. Itu merupakan kunci untuk memasuki dunia virtual di dalam tablet batu Origin. Para peserta harus memilih level kesulitan yang dihadapi. Semakin sulit, maka hadiahnya juga semakin besar. Berikut adalah privilege yang didapat ketika menyelesaikan level kesulitan yang tersedia. Kalau kecepatan, silakan kalian pause aja videonya. Para peserta terlihat cukup antusias. Mereka juga sadar kalau tidak mungkin bisa menyelesaikan level kesulitan super. Jangankan level kesulitan super, level kesulitan tinggi saja tingkat keberhasilannya di bawah 10%. Pilihan paling bijak adalah memilih level kesulitan rendah. Yang penting lolos dulu. Lalu Guaning tanya ke Linze mau mengambil level kesulitan yang mana. Di sisi Jackie, dia memberi saran untuk mengambil level sesuai kemampuan, karena ini menyangkut masa depan mereka. Meskipun Guaning yakin dengan kemampuannya, namun dirinya tidak cukup gila untuk mengambil level kesulitan super. Dirinya memilih level kesulitan tinggi. Singkat cerita, semua orang sudah memilih level kesulitannya masing-masing. Dan ada satu orang yang memilih level kesulitan super. Seperti biasa, netizen yang menyamar sebagai peserta lain pun langsung menghujat orang itu dan bilang kalau orang itu pasti akan gagal dan tidak akan lolos menjadi seorang Beastmaster. Orang yang memilih level kesulitan super adalah Linze. Buat apa punya kekuatan sistem kalau sama ujian level kesulitan super aja takut.
Kemudian Guaning tahu kalau peserta yang memilih level kesulitan super adalah Linze. Dia pun ngomel kalau Linze gagal, maka dirinya tidak akan pernah bisa masuk ke Akademi Beastmaster. Linze memilih tingkat kesulitan tersebut bukan tanpa alasan. Netizen di sana pun langsung menghujat Linze dengan mengatainya tolol. Jackie pun juga mendekat dan memperingatkan Linze buat jangan main-main. Soalnya ujian ini menentukan masa depan. Di sisi Linze, dia sudah mempertimbangkan hal ini dengan matang dan sangat yakin dengan pilihannya ini. Maksudmu, kau bisa melewati level kesulitan super yang sudah kusiapkan? Tanya Jackie dengan serius. Tentu saja, balas Linze dengan penuh percaya diri. Jackie pun menyebut Linze bocah sombong. Jackie sudah memperingatkan Linze, kalau gagal jangan salahkan Jackie jika ujiannya nggak masuk akal. Karena semua orang sudah menentukan level kesulitan, Jackie pun menyuruh semuanya duduk bermeditasi. Ujian penilaian bakat akan segera dimulai. Tablet batu origin mulai aktif. Batu ini mengeluarkan aura hijau dan menyelimuti semua peserta dengan aura tersebut. Jackie bisa memantau semua peserta ujian dari tablet batu origin ini. Dan tentu saja yang Jackie pantau adalah Linze. Di sisi Linze, dia sadar sudah berada di dunia virtual batu origin. Dirinya terlihat sendirian karena ujian memang disetting seperti ini. Cedera apapun di dunia virtual tidak akan mempengaruhi dunia nyata, termasuk juga kematian Beastmaster. Dengan begitu, Linze bisa bertarung secara maksimal di dunia virtual ini. Lalu layar sistem muncul dan memberitahu bahwa Linze belum mengambil hadiah setelah mengalahkan serigala hantunya Coki. Linze nggak nyangka kalau sistemnya tetap aktif meskipun sedang berada di dunia virtual. Linze mendapatkan 100 poin achievement dan 1 soul crystal. Nggak pakai lama, dia langsung menggunakannya. Atribut jiwa Linze meningkat menjadi 2,8. Sedangkan Loli S meningkat menjadi rank 2 stek 6 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 44%. Linze pun semakin yakin bisa menyelesaikan level kesulitan super ini. Tak lama kemudian, pintu arena pun terbuka. Monster pertama yang Linze lawan pun datang. Monster yang dia hadapi pertama adalah Flame Lizard, yang merupakan rank 1 stek 7. Hah? Yakin nih level kesulitan super? Ujar Linze. Flame Lizard pun menyemburkan api. Linze pun memerintahkan Loli S untuk mengeluarkan skill Ice Cycle. Dua serangan ini mulai beradu. Dan BAM! Api memang efektif untuk melawan es. Namun karena perbedaan level yang cukup jauh, Flame Lizard pun mokat membeku. Linze pun langsung memuji Loli S. Babak pertama berhasil dilewati dengan mudah. Lanjut ke babak berikutnya. Kali ini yang muncul adalah monster mumi. Monster ini merupakan monster rank 1 stek 9. Bagi peserta lain, rank 1 stek 9 pasti lawan yang sulit. Namun hal itu tidak berlaku bagi Linze. Di sisi Jackie, dirinya mengamati Linze dengan serius. Benar saja, sesuai dugaan, monster mumi itu sama sekali bukan masalah. Di sisi Jackie, dia masih denial dan menyebut Linze cuman beruntung. Mulai dari sekarang adalah tantangan yang sebenarnya. Tantangan babak ketiga dimulai. Kali ini yang muncul adalah monster dengan atribut kayu. Monster ini bernama Black Beast Botany, yang merupakan rank 2 stek 2. Jackie mengira jika Loli S milik Linze itu berada di rank 2 stek 1. Dan itu tidak akan cukup untuk melewati babak ketiga ini. Di arena, Botany bersiap menyerang. Elemen es kurang efektif melawan elemen kayu. Botany pun menyerang menggunakan akarnya. Serangan ini mengunci pergerakan si Loli. Botany pun meluncur bersiap melakukan serangan penghabisan. Di sisi Jackie, dirinya memuji kehebatan Linze.
Namun usahanya akan berakhir sampai di sini saja. Akan tetapi, Jackie malah dibuat terkejut. Monster botani tersebut justru kejebak dan gak bisa bergerak. Loli S mengaktifkan skill Extreme Cold Domain. Jangan anggap remeh Loli S. Dia ini punya 2 skill. Mak jelep 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 jelep. Monster botani mampu menahan serangan itu. Akan tetapi serangan gelombang 2 siap dilesatkan dari belakang. Mak jelep. Monster botani pun kalah. Babak ketiga berhasil dilewati. Tersisa 2 babak lagi. Di sisi peserta lain, beberapa dari mereka sudah banyak yang selesai. Fikri pun misuh-misuh, bisa-bisanya gagal padahal tinggal sedikit lagi. Udin malah sudah nangis karena gagal di tahun ini. Udin gak nyangka kalau di babak kelima bakal muncul monster rank 1 stek 6. Sementara Ilham berhasil dengan gemilang dan resmi menjadi Beastmaster magang. Udin dan gengnya pun iri melihat Ilham berhasil lolos. Tiba-tiba di sisi lain ada yang berteriak. Semua orang gak nyangka kalau monster Beast rank 2 muncul di ujian penilaian untuk para pemula. Peserta yang mereka anggap remeh berhasil menyelesaikan babak keempat. Setelah ini adalah level terakhir. Monster apa yang akan keluar, kita masih belum tahu. Kenapa orang itu sangat kuat? Aku ingat semua murid SMA berbakat, tapi nggak pernah tahu dia, teriak si Fajar. Di sisi lain, Guaning juga sudah menyelesaikan ujiannya. Dia sekarang resmi menjadi Beastmaster magang. Dia pun heran kenapa semua orang berkumpul di depan tablet batu origin. Guaning nggak nyangka kalau Linze berhasil melewati babak keempat di level kesulitan super. Monster terakhir yang keluar adalah Sabertooth Lion. Monster tipe Beast rank 2 stek 5. Herman dan Paijo sangat terkejut melihat monster itu. Gak ada peluang menang bagi pemula kalau lawannya Sabertooth Lion. Di sisi Linze, dia cukup senang karena ada lawan yang menantang. Saat Loli S menyerang menggunakan Ice Cycle, Sabertooth Lion mampu menghindar dengan cepat. Linze sampai terkejut karena hal itu. Dan dawas! Loli S kena hantam skill Sharp Claw Absolute. Trik apa yang akan kekeluarkan kali ini bocah? Batin Jackie. Loli S memang 1 stek lebih tinggi dari Sabertooth Lion. Namun hasil pertempuran tidak bisa ditentukan hanya dari levelnya saja. Semua itu tergantung kepada atribut, status, lingkungan, dan juga strategi Beastmasternya. Saat ini Loli S telah masuk ke kondisi lemah karena sudah melewati 4 pertempuran berturut-turut. Ditambah lagi, Sabertooth Lion itu monster spesialis B1 yang kuat. Dari segi kecepatan dan kekuatan fisik, Sabertooth Lion jauh lebih unggul. Kalau terus seperti ini, Linze bisa kalah. Linze harus menemukan peluang dan celah yang tepat. Linze pun menyuruh Loli S bersiap. Lalu di momen yang tepat, Linze mengaktifkan Extreme Cold Domain. Dan tak lama setelah itu, keduanya pun terkapar di lantai arena. Para netizen menganggap jika pertempurannya berakhir seri. Namun mereka salah. Sabertooth Lion menerima damage yang lebih besar daripada Loli S. Jackie cukup terkejut melihat Linze dan Pokemonnya bisa mengimbangi Sabertooth Lion. Dirinya nggak nyangka jika ada bocah pemula yang berhasil menjinakkan Beast rank 2 stek 5 ke atas. Omongan Linze sebelum ujian dimulai itu memang serius. Dan bagi Loli S, serangan tadi cuman seperti ditempeleng. Sekarang waktunya Loli S untuk serius. Loli S langsung mengeluarkan skill Extreme Cold Domain skala besar ke seluruh penjuru arena. Namun skill itu belum cukup untuk menghentikan pergerakan Sabertooth Lion. Dengan santainya, Sabertooth Lion berjalan di Extreme Cold Domainnya Loli S. Di sisi Linze,
Dirinya baru ingat kalau Sabertooth Lion itu bis yang tahan terhadap cuaca dingin yang ekstrim. Wajar kalau Extreme Cold Domain tidak berpengaruh padanya. Tiba-tiba muncul layar sistem yang memberitahukan bahwa pencapaian baru telah tercapai. Jumlah penggunaan skill mencapai 10 kali, mendapatkan 100 poin achievement dan unlock fitur yaitu pembukaan skill baru. Terdapat 3 skill yang tersedia. Pertama, Extreme Ice Chain, skill tipe kontrol yang mengontrol elemen es supaya mengembun menjadi rantai yang kuat. Diperlukan tingkat pertumbuhan 40% dan 50 poin achievement untuk membukanya. Skill yang kedua adalah Ice Shield, skill pertahanan yang mengubah elemen es untuk membentuk perisai yang kuat dan bisa bertahan dari serangan apapun. Diperlukan 60% tingkat pertumbuhan dan 50 poin achievement untuk membukanya. Dan yang ketiga adalah Frost Nova, skill serangan jarak jauh yang memfokuskan elemen es di area sekitar menjadi satu titik, kemudian melepaskannya secara instan untuk menghasilkan kerusakan es yang besar. Diperlukan tingkat pertumbuhan 80% dan 100 poin achievement untuk membukanya. Pada umumnya, Pet Beast atau Pokemon paling banyak hanya punya 2 skill. Semakin banyak skill yang dimiliki, maka semakin banyak strategi yang bisa dikombinasikan. Ice Cycle adalah skill serangan utama, sedangkan Extreme Cold Domain merupakan skill crowd control dengan area luas meskipun damage yang diberikan sedikit. Yang dibutuhkan Linze sekarang adalah skill crowd control single target yang kuat. Linze pun memilih skill Extreme Ice Chain untuk dibuka. 50 poin sisanya akan digunakan untuk mengupgrade status. Sabertooth Lion pun terkena aura es kuat dari si Loli. Loli S sekarang naik level menjadi rank 2 stage 7 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 54%. Apa-apaan tuh? Naik level di saat seperti ini? Teriak para peserta. Bagaimana bisa Pokemon itu naik level? Aku saja nggak lihat material yang dia makan. Dan untuk naik level, bukannya kita harus mengalahkan musuhnya dulu? Dia pasti nge-cheat, ujar Fikri. Di arena, Linze nantangin Sabertooth Lion. Saat Sabertooth Lion melompat ke arahnya, skill Extreme Ice Chain pun diaktifkan. Sabertooth Lion langsung tidak bisa bergerak. Skill ini tidak akan bertahan lama, dan sekarang waktunya serangan penghabisan. Linze menyuruh Loli S mengaktifkan skill Ice Cycle. Dan skill apa tuh barusan? Teriak para peserta. Kok bisa Pokemon miliknya punya 3 skill? Teriak Jackie. Tapi sekali serang dengan Ice Cycle masih belum cukup. Kulit dan daging Sabertooth Lion memang keras, tapi setelah Loli S naik level, dia punya banyak tenaga untuk melancarkan skill Ice Cycle yang lebih banyak lagi. Singkat waktu, Sabertooth Lion pun berhasil dikalahkan. Dengan begitu, level kekuatan super berhasil diselesaikan. Guaning yang melihat hal itu, girangnya bukan main. Di saat peserta lain iri, Jackie benar-benar nggak nyangka bakal ada seorang pemula yang berhasil menyelesaikan level kesulitan super. Jackie sudah melihat beberapa pemula yang berbakat, namun Linze adalah pemula yang muncul 1000 tahun sekali. Setelah menyelesaikan level kesulitan super, stat fisik Linze meningkat dari 2 menjadi 5, dan kekuatan spiritnya juga meningkat dari 2,8 menjadi 7,8. Sekarang Linze resmi menjadi Beastmaster magang dengan kekuatan spirit 780. Namun sayang, poin achievement yang tersisa cuma 3. Sedangkan Loli S naik ke rank 3 stage 1 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 84% dan punya 3 skill. Tidak salah, Linze mengambil level kesulitan super. Hadiahnya benar-benar sangat setimpal. Lalu sistem memberitahu bahwa Linze dapat melakukan kontrak dengan Pet Beast atau Pokemon kedua. Linze pun bingung mau melakukan kontrak dengan Pokemon yang mana.
Kemudian muncul layar sistem untuk menyelesaikan misi Beastmaster magang. Kalau sudah berhasil menyelesaikannya, maka Linze akan menerima 200 poin achievement dan 1 soul crystal. Hadiah sudah diberikan. Peserta akan langsung di logout dari ruang virtual. Semua orang terlihat menghubungi Linze. "Hey bro, bagaimana kalau kita satu tim? Kau dapat loli es itu dari mana? Aku juga mau satu. Angkat aku jadi muridmu, Aniki!" teriak mereka semua. Tiba-tiba Guaning memeluk Linze dari belakang. Dirinya mengucapkan selamat ke Linze. Dengan ini nggak bakal ada orang yang berani meremehkan Linze. Dan sayang sekali episode 1 pun berakhir sampai di sini. Untuk lanjutannya, semoga bisa upload lebih cepat. Thanks buat yang udah nonton sampai di detik ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.